Shalom semuanya, halo, perkenalkan nama aku Angel Widian Putri Munte, bisa dipanggil Angel dengan NIM 2303581. Di sini aku akan membacakan resume mengenai pertemuan 9 pelajaran seminar pendidikan agama Kristen, yaitu dengan judul Kepemimpinan Hamba. Apa sih kepemimpinan hamba itu? Dan apa sih itu hamba? Apa itu melayani? Dan bagaimana cara kita biar efektif untuk melayani Tuhan? Nah, kalau hamba adalah seseorang yang mempunyai tugas melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pemimpinnya. Bagaimana supaya kita lebih efektif untuk melayani Tuhan? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Yang pertama, aku mau bahas gimana sih ciri-ciri hamba yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang rajin berdoa. Bagaimana kita memiliki kontak komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa. Karena berdoa adalah komunikasi atau alat kita untuk berdoa, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, orang beriman. Orang beriman adalah orang yang mengandalkan Tuhan di setiap situasi kehidupan, baik dalam suka, duka, dia tetap selalu mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu orang yang mengandalkan firman Tuhan, yaitu orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan cara kita saat teduh, dengan cara kita membaca renungan, ataupun dengan cara kita membagikan video ataupun ayat-ayat rohani kepada keluarga, teman. Itu merupakan orang-orang yang mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Selanjutnya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pelayanan yang efektif yang bisa dicapai dengan kuasanya, yaitu pelayanan kita yang dipenuhi dengan rendah hati, dengan hal-hal yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan, itu merupakan suatu pelayanan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Selanjutnya, ada teladan kepemimpinan Kristus. Teladan kepemimpinan Kristus yaitu seperti pelayan, tentunya karena kita di sini untuk melayani. Terus yang kedua, tidak memerintah, karena tidak memerintah semena-mena, karena kita memerintah sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya ada rendah hati, memberi contoh, jujur, dan juga seperti anak muda. Kita tuh harus jiwanya seperti anak muda, supaya teman-teman, supaya orang-orang yang di sekeliling kita juga merasa semangat. Selanjutnya, yang terakhir, gimana pelayanan itu kita harus mau jadi yang pertama ataupun terakhir, itu tuh tetap mau, karena kita otomatis hati kita itu buat Tuhan gitu. Yang terkecil, kita mulai pelayan dari hal-hal yang terkecil dulu, dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari teman-teman, terus baru ke jemaat-jemaat yang besar. Terus tidak memaksa, kita harus mendengarkan pendapat orang lain juga. Terus tidak mencari reputasi. Sepenuhnya kita tuh manusia, jadi kita tuh pasti punya kesalahan meskipun kita sudah melayani dengan sepenuh hati. Kita tuh harus taat sampai mati, karena Tuhan itu sudah rela untuk datang ke dunia dan menghapus dosa kita. Tentunya Tuhan itu mati di kayu salib itu punya tujuan yang besar buat kehidupan kita. Terus hamba yang menderita. Dalam Yesaya 53, gambaran Mesias itu lanjut. Untuk hamba yang menderita, gambaran Mesias sebagai hamba Tuhan yang menderita, merendahkan diri dan ditolak, itu merupakan gambaran kita saat ini. Karena ya kita tuh harus mau menderita, merendahkan diri, karena Tuhan sudah terlebih dahulu merasakan yang itu. Terus anjuran menuju kedewasaan, terbuka terhadap kritik, karena kritik itu membangun. Juga jangan hidup menurut kedagingan, melainkan oleh roh. Terus harus tunduk sepenuhnya kepada Allah, supaya kita bisa melihat hal-hal besar yang sudah diciptakan Tuhan buat kita. Selanjutnya, untuk melengkapi dan melindungi. Dalam Efesus 4 ayat 6, respon atas kasih karunia Tuhan, Yesus memberikan karunia dan menjadi kepala gereja. Harus selaras dengan Kristus agar tubuh gereja tidak terpisah dari kepala Kristus. Karena gereja adalah tempat Tuhan, atau itu adalah rumah ibadah yang suci yang dijadikan Tuhan untuk tempat-tempat umatnya beribadah. Selanjutnya ada sukacita hamba. Paulus di Filipi, meskipun dalam penderitaan tetap bersukacita karena ada Tuhan di samping dia, karena Tuhan memberikan kekuatan. Terakhir, sukacita sejati berakar pada Kristus, janjinya, dan apa yang telah
lakukan kepada kita. Karena janji Tuhan itu abadi, janji Tuhan itu selalu ditepati, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita sepenuhnya seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman arti dari kepemimpinan hamba. Terima kasih.